Seorang anak laki-laki berusia 12 tahun yang bernama Wahyu Ramadan, warga Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, menderita penyakit pengecilan otak hingga membuatnya lumpuh bertahun-tahun. Penyakit ini telah diderita Wahyu sejak lahir, membuat putra tunggal dari pasangan Ahmad Safei dan Wilda Diana ini tak bisa beraktivitas normal layaknya anak-anak seusianya. Nenek Wahyu, Raminah menuturkan, kondisi cucu kesayangannya itu mulai memburuk sejak usia 2 tahun. Saat itu, berat badan Wahyu menurun drastis dan sebagian besar anggota gerak tubuhnya tak bisa berfungsi normal. Berdasarkan diagnosa dokter, Wahyu dinyatakan mengalami pengecilan otak sejak lahir. Kondisi itu membuat tubuhnya lumpuh secara permanen. Keluarga Wahyu sudah bolak-balik memeriksakan kondisi anak malang itu ke beberapa rumah sakit, namun tak pernah mendapatkan hasil yang memuaskan. Uang juga sudah habis dipakai untuk pengobatan alternatif. Sampai akhirnya sejak usia Wahyu 4 tahun, keluarga berhenti mengobatinya dan memilih untuk merawatnya di rumah. Sehari-harinya Wahyu dirawat oleh Raminah di rumah kecilnya di Kampung Sungai Tiram, RT 5 RW 2 Kelurahan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Dalam kondisi lumpuh, setiap hari Wahyu hanya bisa berbaring di kasurnya, lalu dibopong oleh Raminah untuk makan dan berganti pakaian. Wahyu juga hanya bisa mengonsumsi air putih dan bubur sereal, yang dimasukkan oleh Raminah ke mulutnya menggunakan sendok. Sementara itu, ibunya Wilda bekerja sebagai penjaga kios es untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sang anak. Penghasilan Wilda yang hanya Rp30.000 per hari sangatlah pas-pasan untuk membeli kebutuhan makanan dan popok bagi sang buah hati. Dalam kondisi ekonomi yang serba kesulitan, keluarga Wahyu kini sudah tak lagi berupaya membawa anak itu ke dokter maupun pengobatan alternatif. Selama bisa merawat Wahyu di rumah, keluarga akan tetap melakukannya sambil berdoa dan berharap ke Yang Maha Kuasa, meminta mukjizat untuk kesembuhan anak baik yang lahir di bulan Ramadan itu. Nama saya Ramina. Usia saya ya sekitar 60-an lah. 60 lebih lah gitu, orang kelahiran zaman dulu kan ya, namanya ibunya enggak. Berarti kalau Wahyu ini cucu atau gimana? Cucu ini anak kedua dari itu. Mamanya ini namanya Wilda Diana, bapaknya Ahmad Safei. Wahyu kondisinya ya seperti ini aja sehari-hari gitu. Cuman dia kalau lagi badannya kurang sehat, nggak pernah dibawa ke dokter, minumnya obat-obat warung aja gitu. Ya udah sembuh, nggak pernah ke dokter. Ini juga lagi demam, tadi saya habis minumin obat. Nah, ini berarti Wahyu ini kena penyakit apa sih, Bu? Bilangnya kata dokter Down syndrome, penyakit Down syndrome, pengecilan otak, bilangnya kayak gitu. Tapi ya namanya emang saya pengen sembuh, ya saya usahain dah berobat ke dokter. Ada kata dokter tuh, kata rumah sakit Koja, bilangnya katanya suruh dibawa ke Cipto. Nah saya bawa ke Cipto, barang sampai di Cipto tuh mau di scan, kepalanya godek-godek aja gini, nggak bisa. Nah jadi saya bareng besoknya saya balik lagi ke Cipto 2 kali, ya belum bisa juga. Ya udah jadinya saya nggak ke situ. Nah jadi saya berobat ini alternatif apa dipanggilnya. Nah itu yang saya jalanin sampai 1,5 tahun saya jalanin. Itu pas usia Wahyu berapa, Bu? Pas Wahyu udah sampai 2 tahun lah gitu, sampai 2 tahun. Dia kan 1 tahunnya kan dia masih agak sehat-sehatan gitu, nggak, mungkin kata saya mungkin baik kali kalau kita bawa ke alternatif. Abisnya ya nggak bisa juga. Ya udah namanya emang saya putus biaya, nggak ada uang, ya udah jadi saya stop, saya nggak bawa kemana-mana, udah saya urusin aja udah di rumah sampai sekarang. Berarti dia sudah kondisinya begini dari umur berapa, Bu, tadi, Bu? Dari umur 2 tahun. 10 tahun, 2 tahun. Iya 2 tahun.
itunya parahnya 2 tahun. Tadinya sih enggak begini parah. Tuh seperti fotonya tuh. Seperti fotonya tuh kan masih sehat, biar udah kena penyakit juga. Tapi sekarang ini ya mungkin kayak begini, mungkin parah. Itu umur dari lahir sampai umur 2 tahun berarti maksudnya normal gitu atau gimana, Bu? Ya nggak normal. Ada juga penyakitnya begitu, cuman belum begitu parah. Cuman dia udah kena penyakit. Masih sehat gitu, masih istilahnya masih gemuk dah badannya. Gerak-gerak, Iya, bisa gerak-gerak, bisa teriak-teriak. Dia kalau teriak kencang sekali, teriak wow, wow lah, bisanya begitu doang. Udah nggak bisa apa-apa lagi. Ya udah. Ya sampai sekarang barang umur 4 tahun ke 5 tahun udah diam, udah nggak bisa apa-apa, nggak bisa teriak-teriak. Nggak bisa teriak, udah diam sampai sekarang, diam aja udah begini. Berarti Saya nangis gitu, kalau nangis mah kencang suaranya. Berarti dia hanya merespon dengan nangis saja? Iya, dengan nangis aja. ini berarti kondisi tubuhnya kan kalau dilihat juga tangan dan kakinya kan mengecil gitu, Bu. Iya. Itu kalau kata dokter kenapa, Bu? Ya kata dokter ya dokter cuman lihatnya begitu aja, udah nggak bilang apa-apa dokter. Cuman waktu dia baru lahir doang dibilangin katanya penyakit Down syndrome itu udah. Ya dokter sering kontrol ke sini ya nggak bilang apa-apa, cuma namanya kontrol-kontrol, nimbang gitu. Periksa kesehatannya sama berat badannya. Ya kadang berat badannya ya kalau dia lagi bagaimana ya naik sedikit gitu timbangannya. Kalau dia lagi kurang sehat ya rendah gitu. Ini berarti artinya tubuhnya kayak kaki, tangan nggak bisa digerakkan ya, Bu ya? Enggak, dia udah begini aja. Ini tadinya bagus ini, biasa lurus. Ya lama-lama jadi begini kayak tangan kaki. Udah nggak bisa apa-apa, udah begini aja udah. Nah, kalau masalah makan mah ya itu serelak tuh saya kasih. Ya emang makannya itu aja. Tapi kalau saya udah coba saya beli bubur bayi atau saya timin, tapi dia kayaknya nggak nerima gitu, nggak mau. Dilepeh sama dia, nggak ditelen. Kalau bubur beras, dia kedoyanannya itu aja udah serelak sama buah-buahan ya pepaya, pisang. Gitu selain dari itu udah. Kesehariannya ya dia tidur. Dia kesehariannya ya tidur aja begini. Ntar kalau dia bangun ya saya kasih cemilan kalau ada cemilannya. Biskuit Komwan, biskuit Roma. Begitu aja udah sehari-harinya ya begini. Tapi kalau dia ngantuk ya tidur. Kalau Waya bangun ya saya kasih minum gitu, saya perhatian. Kalau saya nggak perhatiin kan anak begini kan sedang orang segernya aja kan jajan berkali-kali, minum berkali-kali, bisa ngomong. Nah kalau dia kan nggak bisa apa-apa. Kalau kita nggak perhatiin sendiri kan kasihan gitu. Namanya dia masih begini. Si istilahnya masih hidup lah. Usianya Wahyu sekarang 12 tahun ya? Iya, 12 tahun Wahyu. Selama 12 tahun itu gimana sih, Bu, kehidupan Wahyu, Bu? Ibu kan juga kan yang ngurus gitu ya? Ya begini aja lah, sedangkan saya yang ngurus ya merasa Lelah, capek, lelah, siang malam. kurang tidur kalau lagi sakit. Dia kalau sakit rewel emang. Lelah, saya lelah. Nangis mulu kalau sakit. Namanya itu ya ibaratnya yang ngurus siang malamnya tuh saya sendiri gitu. Habis di sini biarpun ada namanya ada saudara atau ada orang tuanya kan kasihan ngeganggu orang tuanya juga capek. Ya biarin aja saya yang ngurusin udah. Jadi emaknya paling kakak saya kan nggak bisa ganti bajunya nih karena tangannya begini. Saya takut. Jadi kata saya mamanya, kalau Wilda kalau kamu belum berangkat dagang anaknya disalinin dulu, kata saya gitu. Bu, itu selama 12 tahun sudah dibawa ke rumah sakit mana aja dan pengobatan apa aja sih, Bu? Yang Ibu tahu, Bu? Ya, Waktu umur 2 tahun dibawa ke ke rumah sakit ke Koja. Cipto. Nah, jadi kata rumah sakit Koja ya disuruhnya ke Cipto. Nah, habis itu udah saya nggak bawa-bawa lagi udah ke rumah sakit. Yang saya bawa tuh yang saya rutinin ini ke alternatif sampai 1,5 tahun. Tuh yang saya rutinin itu aja.
Habis kalau kata saya nih, kalau emangnya dokter suruh nyarangin ke sono kan Kak Cipto, pikiran saya tuh di Koja kan udah nggak ini gitu, nggak nerima dah, istilahnya nggak bisa gitu. Makanya dia suruh ke Cipto, gitu pikiran saya. Jadi di rumah sakit Koja tuh ibaratnya apa sih dia nggak bisa gitu, apa nggak ada alatnya nggak tahu dah. Nah barang habis dari Cipto saya udah berhenti deh tuh, kena 2 hari itu tuh saya pergi ke sono. Dia bilangnya susah masang alat-alat ininya, di scan, dianya godek-godek terus. Ya udah saya nggak lanjutin ke Cipto juga, cuman 2 kali doang gitu. Ya udah selanjutnya saya pergi ke situ aja, ke alternatif. Kalau ini apa ke Bogor, udah pernah 3 hari 3 malam saya di Bogor. Nah begitu sampai di sana ya ditanganin dah sama orang pinter dah. Jadi dianya diurut-urut dah gitu. Yang namanya alternatif kan diurut ya. Diurut-urut gitu. Nah habis begitu dia nangis yang malam tuh nggak betah kali atau gimana ya dalam 3 hari itu. Nah jadi saya minta pulang. Di sono juga saya nggak sama mamanya, cuman saya aja berdua-dua begini di rumahnya orang itu, ya alternatif itu saya. Nah barang habis dari situ saya pergi lagi ke daerah sono dah, apa kampung apa nggak tahu dah, saya nggak ngerti dah tuh. Yang mana orang unjukin tuh saya datengin, saya ikutin. Ada ke sebelah sono, ke kampung sono, dari Gembong tuh ke sono lagi dah, saya nggak tahu dah tuh. Apa blubuk apa nggak apa tuh. Jadi itu katanya itunya ngobatinnya pakai batu, dipanggilnya batunya tuh batu giok, dipanggilnya orang itu dukun ulek dipanggilnya. Nah jadi tuh bener pakai batu giok tuh ya, ada sekepel gini dah batu gioknya, didorong-dorong gini nih dari kaki ke sini gitu tuh pakai batu giok itu. Ya tapi nggak ada perubahan, ya kayak gini aja gitu, nggak ada perubahan apa-apa. Nih ya barang gitu ya udah habis dari situ ya saya pergi lagi dah, namanya orang namanya cucu saya pengen sembuh ya, saya pergi lagi. Ya emang keadaannya kata orang-orang itu juga pada tuh yang pada bisa ini mah katanya nek udah nggak usah dibawa kemana-mana, dirawatin aja katanya gitu. Yang penting kita sabarin katanya gitu. Ya udah sampai sekarang saya udah stop, udah nggak kemana-mana. Dalam saya stopnya tuh waktu dia umur 4 tahun saya udah stop, udah berobat, udah nggak kemana-mana saya. Stopnya ini emang nggak ada biaya juga. Lagi kakeknya masih ada, saya masih lanjut. Ini nggak ada berarti pemasukan itu dari ibunya aja berarti? Iya. Itu kalau penghasilan ibunya Wahyu berapa tuh Bu yang Bu tahu? Ya sehari 30.000 sehari. Dagang es sih. Sebagai apa pekerjaannya Bu? Dagang es. Es yang di jalan-jalan itu deh. Kan ada tuh. Es teh, dan jadi dia yang nunggu gitu, punya orang dia yang nunggu gitu, dia yang jualin. Ntar upahnya itu 30.000. Ya pulangnya ya itu jam 8, kadang jam 9, tergantung habis itunya esnya. Itu berarti penghasilannya berarti cuma satu dari ibunya aja ya? Iya. Itu dipakai sebulan tuh buat apa aja sih Bu? Sehari-hari buat ya, apa aja? Sehari-hari buat makan aja ya. Ya. Kebutuhan anaknya ini aja sehari dia 16.000 sehari. Serelak, Pampers 2, itu ngirit 2. Biasanya mah dulu mah waktu dia masih kecil-kecil sehari tuh masih 4 gitu, disalinin mulu. Ini salinnya cuman sehari doang. Ini aja udah penuh belum saya salin, aduh sarang Pampersnya nggak ada. Mau beli ya emang yang nggak ada doang, biarin aja ntar sore baru disalin.
Bu, mungkin sebagai neneknya yang sudah 12 tahun ngerawat ngurusin Wahyu gitu Bu, Iya. pengennya gimana sih atau doanya seperti apa sih Oh, Bu? doanya sih emang mintanya Allah yang kuasa biar seperti anak orang-orang gitu, biar dia bisa main, bisa jalan gitu. Doanya saya biar dia sehat-sehat selalu dah, biarpun begini juga. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.